Griya Gede Banjar berada di Dusun Melanting, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebuah tempat tinggal bagi keturunan Wangsa Brahmana Kemenuh yang sudah cukup tua dan mengalami rentang perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sebuah tempat di mana terjalin erat kisah-kisah keagamaan dan sekaligus gambaran heroisme putra Bali dalam menghadapi penjajahan Belanda. Lokasi observasi dilakukan di Griya Gede Banjar. Terdapat peninggalan sejarah keris pusaka bernama Ki Lembah Panggung. Selanjutnya kita beralih ke lokasi Griya Dau Margi yang juga berada di daerah Banjar, yaitu terdapat senjata bernama Ki Baru Kuping. Beralih lagi ke desa Kayu Putih dengan senjata keris yang sangat utama. Selanjutnya, beralih ke desa Sidetape, terdapat senjata tombak yang disimpan oleh keturunan terdahulu. Terakhir, kita beralih ke desa Tiga Wase yang terdapat peninggalan baju-baju bekas perang Banjar. Salah satu momen penting yang pernah dilalui di Griya Gede Banjar bersama seluruh rakyat Banjar adalah perang melawan Belanda pada tahun 1868. Ide Maderai yang mewarisi keturunan Raja Resi di Banjar dengan kekuasaan dari Kalibubuk ke barat meneruskan tradisi kepemimpinan di Banjar. Namun tidak sempat mendikse sebagai pedanda karena keadaan yang sedang kacau akibat invasi Belanda di Buleleng. Yang wilayah Sandi dari Kelungkung ke Kayu Putih. Ya, berikutnya perjalanan Ide Pedani Satimula Pemadi dari Kayu Putih ke Banjar. Nah, dalam sekian waktu itu, dalam pemerintahan Ide Maderai, berikut baru terjadi perang Banjar. Perang Banjar tiga kali intinya. Awalnya dari ketidakmauan, karena dulu kan waktu masih pemerintahan Dangeng Wiroge Sandi diangkat sebagai bagawan oleh Ki Bara, mempunyai diberikan kekuasaan dari Enjung Sangyang ke barat, dari Kalibubuk ke barat, itu termasuk kekuasaan Banjar. Dari Kalibubuk ke timur berarti kekuasaan Panji Sakti. Itu kekuasaan Dangeng Wiroge Sandi sudah mampus, digantikan oleh Petani Satimula Pemadi yang ada di Banjar sebagai Bagawanti. Nah, itu kekuasaannya itu dah. Makanya ya perbedaannya nanti dalam upacara, kalau dari Kalibubuk ke timur pegorsinya itu pagi seperti galungan dah. Tapi Kalibubuk ke barat biasanya sore dilaksanakan biasa-biasa aja tanpa kegiatannya. Udah itu Kendra Riki ampun lewat sebuah puisi yang penting coba juga tampilkan tentang perang Banjar. Waktu perang itu ada 3 kali kejadian kan. Pertama, Belanda yang memanfaatkan kroni-kroninya di Bali untuk menggempur Banjar, dia kalah. Kedua, juga dia mencari bantuan ke Jawa Timur, jadi Banyuwangi, Surabaya, kalah juga. Ketiga baru Batavia, Jakarta. Nah, inilah yang mengalahkan Banjar. Nah, itu pada saat itu setelah perang itu Ide Maderai memang dimohonkan oleh adiknya Ide Manurah untuk meninggalkan desa Banjar bersama berapa laskarnya, putranya, untuk menyelamatkan putranya sampai di Alas Mengui. Nah, di sana beliau udah itu pun karena ya gini liciknya Belanda, bahwa dia menyebar surat, ada buronan dari Banjar baik ke Raja Mengui, Raja Tabanan, sehingga berikutnya juga dia memanfaatkan kebetulan leluhur kami
memang ada yang ada di Mengui di Denkayu itu, di sana ada. Itu ibunya dan istri dan anak-anaknya sementara memang ditinggalkan di sana. Udah itu beliau sembunyi di alas Mengui itu. Akhirnya apa namanya lewat ke Raja Mengui dengan mengajak ibunya daripada beliau untuk mencari keberadaan beliau. Nah, dari mengikuti ya petunjuk ibunya untuk menyelamatkan, bahwa ada janji daripada Belanda untuk dia, artinya anaknya diberikan satu perlindungan. Nah, itu akhirnya beliau menyerahkan diri. Itu yang begitu nanti ini alur ceritanya. Nah, itulah terus ditahan ke Bandung. Kakak beradik. Jadi kan waktu kecil sekitar umur 9 sampai 10 tahun yang kalian ya. Yang kecilan sekitar 8-7 tahun dipelihara di Tuli Tungkung. Perang Banjar Buleleng pada tahun 1868 adalah perlawanan rakyat Banjar Bali terhadap penjajahan Belanda. Perang ini dipicu oleh pemberhentian Ide Maderai sebagai punggawa di Banjar oleh Belanda dan juga oleh campur tangan Belanda dalam pemerintahan Kerajaan Buleleng. Perlawanan rakyat Banjar berlangsung dalam beberapa tahap dengan pertempuran sengit di berbagai wilayah termasuk Banjar Corot. Pada tanggal 20 September 1868, perlawanan rakyat Banjar dimulai ketika Belanda mulai menerjunkan pasukan yang dilengkapi senapan dan meriam. Pada tanggal 16 September 1868, pertempuran sengit terjadi di Banjar Corot, Desa Cempage. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1868, rakyat Banjar kembali melawan dengan gigih dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Belanda kemudian meminta bantuan dari Gubernur Jenderal di Batavia dan kembali menyerbu Banjar dari arah timur melalui Temukus dan Dencari. Satu persatu rakyat Banjar gugur dan akhirnya desa Banjar hancur. Ide Maderai ditangkap di Jatiluwih Tabanan bersama beberapa pengikutnya dan dihukum seumur hidup di Bandung. Dampaknya, Perang Banjar Buleleng mengakibatkan kehancuran desa Banjar dan kematian banyak rakyat Banjar. Ide Maderai sebagai pemimpin perlawanan dihukum seumur hidup dan perlawanan rakyat Banjar menjadi bukti semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Bali.